Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita melanjutkan pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan bahasa Arab dengan Al-Qur'an itu sampai di 11 tempat. Ya, maka ini menunjukkan betapa memang hubungan antara bahasa Arab dengan Al-Quran itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk itu, ya kalau kita ingin memahami dengan baik tentang isi daripada Al-Quran tersebut, ya tidak ada kata lain kecuali kita harus bisa menguasai dengan bahasa Arab ini dengan baik. Maka untuk itu, marilah para pemirsa sekalian kita menata hati kita, menata niat kita luruskan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan dalam belajar kita kali ini, kita mengharapkan ridhonya dan mengharapkan kemudahan darinya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pelajaran kita masih di pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Ya, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, kita juga masih dalam pelajaran yang ke-8 ya, pelajaran ke-8 yang pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan sampai latihan yang ke-4 dari pelajaran ke-8 ini. Dan sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masuk latihan yang ke-5. Tepatnya ada di halaman 45 dari buku ini, jilid pertama, halaman 45 jilid pertama. Nah, silakan yang sudah punya bukunya silakan dibuka, dan yang belum bisa di-download dari link yang ada di deskripsi video kali ini. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat latihan yang ke-5 di halaman 45 tersebut. Di sana muallif memberikan perintah dari latihan ini adalah ta'ammul al-amsilata al-atiyata. Renungkan contoh-contoh berikut ini. Nah, renungkan contoh-contoh berikut ini. Nah, coba kita lihat di sana. Di situ ada 4 baris. Ada 4 baris contoh. Ya. Di baris pertama itu ada kata al-baitu. Kata al-baitu. Di sebelah kirinya ada kata fil baiti. Sebelah kirinya lagi ada kata minal baiti. Dan yang paling kiri di sana ada kata ilal baiti. Coba renungkan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata al baitu ya sebagaimana sudah kita pelajari kemarin dalam penyebutan kata benda ya. Penyebutan kata benda alba itu kan artinya rumah ya. Berarti dia kata benda. Apalagi di depan ada tambahan alif lam, maka itu sudah menjadi ciri daripada kata benda. Nah, kata benda itu kalau di permulaan dia dalam kalimat, susunan kalimat dia menjadi mubtada ya. Dan harokatnya berharokat dhammah atau marfu, harokatnya marfu dengan tandanya dhammah. Nah, sehingga untuk kata alba itu, nah, dia ini adalah contoh yang isim yang istilahnya itu ya, bisa isim mu'rab ya, yang bisa mengikuti i'rabnya. Jadi dia akan berubah harokatnya sesuai dengan kedudukan atau sebab yang masuk kepadanya. Sehingga kalau kita lihat di contoh-contoh sebelah kirinya dari kata al-baitu itu di depannya ada kata huruf fi ya, ada huruf fi, kemudian ada huruf min, dan juga ada huruf ilah. Nah, dengan ada tambahan-tambahan sebelum kata ini, maka ini menjadikan bahwasanya kata itu berubah menjadi majrur, sehingga harokatnya berubah menjadi kasrah. Nah, sehingga dia berubah menjadi fil baiti, minal baiti, dan juga ilal baiti.
Nah, ini untuk contoh sebagai contoh pembanding. Sudah kita pelajari sebelumnya ya, dengan kata fi, min, dan ila. Ketika kata ini termasuk kata atau termasuk huruf jar ya, huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi berharokat majrur atau ber-i'rab majrur, atau kalau dalam kata yang normal ya, maka dia berharokatnya kasroh. Nah, sekarang coba perhatikan kata di bawahnya. Kata di bawahnya itu kita mendapati kata al-mustasfa. Al-mustasfa. Ya. Kemudian setelahnya sebelah kirinya ada kata fil mustasfa. Nah, setelahnya lagi ada kata minal mustasfa. Nah, dan yang di paling kiri ada kata ilal mustasfa. Coba perhatikan apa bedanya dengan contoh sebelumnya, dengan baris pertama. Ya, kalau kita perhatikan di baris pertama tadi setelah kata fi, min, dan ila, harokatnya berubah menjadi kasrah. Nah, untuk kata mustasfa, dia juga ada kata yang sama, fi, min, dan ila pada sebelum kata ini. Tapi kenapa kemudian dia kok tidak menjadi kasrah, tetap mustasfa, tidak menjadi mustasfi? Nah, mengapa demikian? Nah, dari sini jawabannya bisa kita terima bahwasanya kata-kata benda yang diakhiri dengan alif maksurah ya, alif seperti yang ditulis seperti ya tapi tanpa titik itu, yang dilihat mustasfa, kata mustasfa itu. Nah, ya itu dia namanya alif maksurah ya, alif maksurah, ya yang tidak ada titiknya, itu sebenarnya alif, sehingga dia dibaca mustasfa ya, panjang karena ada alif yang sukun di situ di belakang, dibaca mustasfa. Nah, dari kata ini setiap kita mendapati ada kata benda ya, isim alam ya, kata isim alam, nama-nama benda, baik nama orang atau nama tempat, nama ya yang kemudian diakhiri dengan huruf alif maksurah seperti ini, maka dia termasuk di antara isim yang ghairu munsharif. Jadi meskipun secara i'rab kedudukannya berubah, tapi harokatnya tetap tidak berubah. Sehingga yang didahului huruf jar seperti fi, min, dan ila, dia tetap tidak menjadi kasroh, tapi tetap dibaca fathah. Jadi sehingga di situ dibaca fil mustasfa, kemudian minal mustasfa, dan juga ilal mustasfa. Nah, termasuk di antara isim-isim ghairu munsharif ini ya, di antaranya yang sudah kita ambil sebelumnya ada nama untuk yang menunjukkan perempuan ya, baik itu ada tak marbutohnya ataupun nama yang secara makna menunjukkan perempuan, sudah kita pelajari di halaman 23 ya. Silakan dirujuk nanti pada kajian sebelumnya di halaman 23. Nah, ini di antara contoh isim yang ghairu munsharif juga. Ya, ada beberapa isim yang memang dia tidak menerima perubahan harokat ketika ada sebab yang menjadikan dia masuk. Nah, di sini di antara cirinya yang ghairu munsharif adalah yang kata benda atau isim alam yang diakhiri dengan alif maksurah, sehingga mustasfa termasuk di antaranya. Sehingga kalau di awal misalkan dia menjadi mubtada atau di kolom paling kanan itu, kalau atasnya kan al-baitu, di bawah jadi tidak berubah menjadi al-mustasfu, tidak, tapi tetap al-mustasfa. Ya, al-mustasfa. Demikian juga ketika ada huruf jar, tetap dia juga menjadi harokatnya tidak berubah, fil mustasfa, minal mustasfa, dan ilal mustasfa. Artinya baru mustasfa rumah sakitnya, rumah sakit. Baik. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya, yang baris ketiga. Di sana ada kata Amerika. Nah, kata apa? Amerika. Nah, Amerika ternyata sama. Setelahnya ditambahi dengan huruf jar, dia tidak berubah harokatnya. Fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Nah, mengapa ini?
Mengapa kok seperti ini, kok tidak berubah? Iya, dia termasuk jenis ketiga dari isim yang ghairu munsharif. Ya, kalau sebelumnya itu sudah ada nama perempuan ya, kemudian yang tadi ya kata benda yang diakhiri dengan alif maksurah. Nah, ini termasuk kata benda yang berasal dari ajam ya, bukan dari bahasa Arab, tapi yang mu'arab, yang diarabkan. Sehingga Amerika aslinya bukan dari bahasa Arab, tapi dia dari bahasa non Arab, kemudian diarabkan sehingga dia tetap tidak berubah ya, menjadi tetap seperti itu ya. Jadi Amerika, min Amerika ya, ila Amerika, atau ya min Amerika, fi Amerika, tetap sama, tidak berubah harokatnya. Pun demikian ya, Almania sama dengan Amerika, dia juga termasuk kata yang non Arab kemudian yang diarabkan. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Almania ini Jerman ya. Nah, dari sini jelas ya, kita sudah mendapatkan beberapa kata, jenis kata yang dia itu meskipun kedapatan di sebelumnya ada huruf jar, tapi dia tidak berubah menjadi majrur ya. Sebenarnya kedudukannya majrur, tetapi harokatnya tidak berubah atau tidak menjadi kasroh ya, baik dengan sebab-sebab yang tadi ya. Diantaranya yang kita pelajari kali ini adalah yang diakhiri dengan alif maksurah, kemudian juga termasuk nama non Arab yang diarabkan. Nah, kita sekarang masuk ke latihannya ya, halaman berikutnya, halaman 46 ya, silakan dibuka. Nah, di sana perintahnya adalah iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, silakan ya, kita baca dan kemudian nanti masing-masing menulis di bukunya masing-masing, menyalin ya. Baik, kita baca saja ya, sudah kita jelaskan, kita baca dan kita jelaskan artinya saja. Baik, yang pertama silakan diikuti dan kemudian nanti disalin. Hadzat tabibu min Ingiltira. Kita ulangi. Hadzat tabibu min Ingiltira. Artinya dokter ini dari Inggris. Nah, baik, yang nomor 2. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Nah, jadi penekanannya yang pertama tadi min Ingiltira ya, dari Inggris ya, ada kata min, tetap dia tidak menjadi kasroh. Demikian juga yang kedua yaitu ila Faransa, setelah kata ila dia tidak menjadi kasroh, tetap berharkat fathah Faransa. Baik, yang ketiga Mahmudun maridun. Huwa al-an fil mustashfa. Kita ulangi. Mahmudun maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Nah, fil mustashfa ya, barangkali di fil mustashfa setelah kata fi ya, setelah huruf jar fi ya, dia tidak menjadi kasroh ya, mustashfa tetap berharkat fathah. Jadi artinya Mahmud sakit, dia sekarang ada di rumah sakit. Nah, yang keempat, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Saya ulangi. Hadzal kitabu li Musa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Nah, artinya kitab ini miliknya Isa dan kitab yang itu miliknya Musa. Nah, jadi Isa dan Musa ya termasuk nama orang yang berakhiran dengan alif maksurah, sehingga dia juga termasuk ghairu munsharif, tidak berubah harokatnya. Baik, yang terakhir ya, yang keenam. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Ya,
insinyur ini dari Amerika. Ya, insinyur ini dari Amerika. Baik, alhamdulillah. Ya, dengan demikian kita selesai dari latihan yang kelima ini. Dan silakan, ya, perintah berikutnya adalah ditulis, ya. Kalau tadi sudah kita baca, ya sekarang silakan disalin di buku catatan masing-masing untuk bisa semakin melancarkan ya apa yang sudah kita pelajari. Baiklah, demikian para pemirsa Robbani TV sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan dulu. Sekian apa yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan tambahan sedikit demi sedikit ini ya dalam paribahasa kita ya lama-lama akan menjadi bukit ya. Ya, kalau di dalam pelajaran ilmu agama kita ya sedikit demi sedikit ini ya ibaratnya kalau saya Utsaimin rahimahullah mengibaratkan seperti kita ya membangun sebuah rumah, bata demi bata kita susun, ya insya Allah nanti akan menjadi sebuah rumah yang lengkap. Maka ya intinya kita butuh waktu. Ya sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, termasuk syarat untuk mendapatkan ilmu adalah tul zaman. Ya kita butuh waktu yang cukup lama untuk belajar sehingga ilmu itu menjadi mantap. Nah, baiklah demikian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap memohon bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita diberikan kemudahan, keistiqomahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.